Shalom. Oke, mari sama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Satu Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu ayatnya yang ke-13. Mari kita baca dengan tidak ngebut-ngebutan. Mari kita baca dengan seksama, dengan memperhatikan ayat demi ayat. Saya memulai ayat 12 dengan perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita hari ini kita akan membahas mengenai seksualitas kovenan bukan transaksi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau bertanya dulu deh kepada kita. Ini pertanyaan simpel terkait tema kita ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai seks? Bapak Ibu gelisah kayaknya. Ya. Kata seks, saya tidak bahas secara etimologinya, tetapi ketika kita mendengar seks Bapak Ibu, mungkin ada yang langsung berpikiran, aduh ngapain sih bahas ini di depan umum? Ada yang merasa risih begitu, ada yang melirik mungkin kalau posisi kita, ada anak remaja kita di sebelah kiri kanan kita, aduh Pak, jangan ngomong yang vulgar dong, apalagi ini mimbar kudus begitu ya. Bapak Ibu, kita hidup di zaman dimana zaman kita ini semakin aneh dan aneh. Karena kenapa? Di satu sisi, seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan di meja makan. Betul apa benar? Dan juga di mimbar. Tetapi begitu kita keluar dari gedung ini Bapak Ibu buka HP, buka media sosial, seksualitas diobral di mana-mana. Seksualitas itu begitu murah, terbuka, tanpa ada saringan. Bahkan kalau orang bilang gak ada harga dirinya sama sekali, begitu. Seksualitas seringkali menjadi topik yang tabu dibicarakan di atas mimbar. Dan saya memastikan ini bukan seminar seksualitas, bukan. Tetapi ini adalah pure khotbah.
Atau dengan kalimat dalam satu pertanyaan begini Bapak Ibu. Mengapa sesuatu yang Tuhan ciptakan sebagai ini sangat baik di dalam Kejadian 1 justru menjadi hal yang paling memalukan untuk dibicarakan di mimbar, namun paling murah diobral di layar ponsel kita. Itu sangat gamblang kita temukan itu. Atau secara sederhananya begini, seks tabu di mulut tapi longgar di perbuatan. Longgar sekali. Gitu. Siapa yang tahu sih ketika kita ada di kamar, ketika kita ada di mobil sendirian, di gereja kita baca Alkitab. Tapi ketika lewat iklan di HP kita bagaimana? Begitu. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana dunia modern ini Bapak Ibu mengajarkan kita melihat sesama kita? Coba kita lihat cara kerja, Bapak Ibu tahu ya, aplikasi dating atau dating apps ya. Ini seperti begini dia. Gitu. Nah, aplikasi kencan ini ada foto wajah, ada sedikit biodata. Kalau Bapak Ibu yang nggak tahu Bapak Ibu yang usia 40 ke atas, apakah Bapak Ibu pernah mengakses begini? Yang di bawah 40 pasti. Usia 30 itu pasti. Kami sendiri Tuhan pertemukan melalui dating apps. Tetapi rohani ya, yang rohani. Begitu. Bagaimana triknya Bapak Ibu nanti bisa tanya ke kita berdua. Gitu. Nah, jadi gini, prinsipnya begini. Di dalam aplikasi semacam ini, tidak suka, geser kiri, buang, itu tidak suka. Kalau suka, geser kanan, ambil. Kalau bosan, ghosting, buang, hilang, tinggalkan. Sederhananya adalah cepat, efisien, dan sangat transaksional. Itu sistemnya. Sistem prinsip pada umumnya dating apps. Nah, jadi gini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu sifatnya transaksional. Kita beli kopi, kita bayar kopi, kita minum, lalu buangnya gelasnya kita buang. Gak mungkin kita bawa ke rumah, kecuali kalau memang tumblernya itu memang mahal. Gitu. Kita sewa hotel, kita pakai fasilitasnya, kita kotori, besok kita check out dan kita nggak peduli lagi. Masalahnya adalah dari dua contoh ini, kecenderungan manusia memiliki mentalitas seperti gelas plastik tadi, memiliki mentalitas seperti kamar hotel. Hal ini juga prinsip ini juga bisa masuk di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita memandang tubuh dan juga seksualitas. Kita mulai memperlakukan tubuh manusia dan seksualitas itu seperti gelas kopi. Sekali pakai, buang. Sekali pakai hotel sewaan, sudah berlalu begitu saja. Ada kebutuhan, ada pembayaran, entah bisa uang, makan malam bersama, bisa sekedar rasa nyaman sesaat, lalu ada pemakaian, ya sudah selesai. Transaksi lunas. Dunia berkata, tubuhku adalah asetku. Seks adalah komoditasnya. Kalau ada yang mau bayar mungkin dengan uang rasa nyaman, kenapa tidak sih? Yang penting menyenangkan dan itu suka-suka. Suka-suka sama suka. Ya sudah, have fun begitu. Tetapi pagi ini Bapak Ibu, firman Tuhan dari 1 Korintus yang sudah kita baca, Rasul Paulus begitu tegas, bahkan keras menegur kita. Dia berkata, tubuhmu bukan barang dagangan. Seksualitas bukan transaksi jual beli. Itu adalah perjanjian relasi dengan Tuhan. Dan itu adalah perjanjian yang suci. Tema tadi seksualitas, covenant bukan transaksi. Mengapa tema ini kita gumuli di bulan Februari ini? Mungkin di minggu ini juga Bapak Ibu. Salah satunya adalah karena kita harus melihat tubuh kita ini jangan sifatnya transaksi. Kita akan menghancurkan hidup kita sendiri ketika kita punya pola pikir begitu. Entah dengan dosa seksual atau dengan kita melihat diri kita itu merasa minder yang begitu parah. Mungkin kita melihat diri kita perasaan tidak berharga saat tubuh kita ini sudah mulai menua dan sakit. Nanti kita akan melihat implikasinya di bagian beberapa poin Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu melihat juga konteks daripada 1 Korintus Bapak Ibu.
Kota Korintus ini dikenali dengan kota bebas. Walaupun bebas, tetapi di sana juga ada orang-orang sombong, arogan di sana. Kita melihat ada 3 poin, setidaknya 3 poin apa yang secara historis, konteks historis daripada kota Korintus ini. Yang pertama, bahwa kota Korintus ini adalah kota pelabuhan, pusat perdagangan. Orang kaya baru bermunculan. Itu masih oke-oke lah ya, masih bagus gitu. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, ada hal yang sangat marak terjadi di sana. Apa itu? Pelacuran terjadi di sana. Pelacuran ada di sana. Kemudian yang kedua, penduduknya banyak yang berstatus libertini. Apa itu? Mereka ini adalah di dalam budaya Romawi, mereka ini adalah bekas budak. Banyak bekas budak yang baru dimerdekakan. Jadi mentalitas mereka, mentalitas budak yang sudah dibebaskan ini kadang-kadang sering kebablasan. Mereka berkata bahwa sekarang saya sudah bebas, tidak jadi budak lagi. Maka segala sesuatu saya bisa lakukan apa saja berdasarkan keinginan saya. Kemudian yang ketiga, selain 2 hal itu yang sudah saya sampaikan tadi, maka di dalam Korintus juga adanya pandangan dualisme yang dipengaruhi oleh Platonisme. Yaitu mereka melihat tubuh, materi ini itu kotor, tidak suci. Yang suci itu adalah cuma jiwa, cuma roh, begitu. Jadi dosa fisik dianggap itu tidak mempengaruhi kerohanian. Jadi di Korintus hubungan seksual, pelacuran itu dianggap hal biasa, nggak apa-apa kok, begitu. Jadi ketika mereka punya pemahaman bahwa tubuh ini jahat sementara jiwa suci, maka pemahaman semacam itu masuk di dalam dunia gereja, di dalam jemaat Korintus. Mereka menjadi sombong secara rohani. Mereka merasa sudah sangat rohani. Saking rohaninya mereka berkata bahwa yang penting kan roh saya selamat masuk surga. Tubuh ini cuma kulit luar. Nanti juga kalau mati busuk dimakan cacing. Jadi melakukan hubungan seks itu aman-aman saja, gampang-gampang saja. Itu hanya sekedar kebutuhan biologis doang. Pemikiran sesat ini Bapak Ibu turut juga mempengaruhi kalau kita bawa di dalam kekristenan zaman kita. Mungkin kita berkata, Pak, kan saya sudah cuma kalau kita berkata ya di zaman kita kan cuma nonton film semi plus gitu lah, Pak, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan hati saya tetap cinta Yesus begitu. Saya kan cuma having fun sama pacar saya, nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu saya pelayanan begitu. Saya juga kasih persembahan kok begitu. Saya setia berkunjung dan lain sebagainya. Jadi aman kok Pak begitu. Jadi dualisme ini muncul di sini. Kita memanfaatkan tubuh kita dengan hal-hal yang begitu kotor. Tetapi ketika di gereja, ya kita karena kan kita ini rohani banget begitu. Jadi mentalitas jemaat mereka ini adalah sederhana. Mereka berkata begini, tubuhku otoritasku, suka-suka aku. Kalau orang-orang zaman sekarang, slogan ini juga mereka berkata bahwa my body, my choice. Nggak usah ada yang ngatur-ngatur hidupku. Hidupku, akulah yang berotoritas. Nah, mari kita melihat Paulus membongkar kebohongan ini melalui 3 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, seksualitas transaksional ini sifatnya apa? Ilusi otonomi. Mari kita baca ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13, segala sesuatu halal bagiku. Ini 2 kali Rasul Paulus ngomong gitu. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi responnya adalah, tetapi bukan semuanya berguna. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ada makanan di sana. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Jadi segala sesuatu halal bagiku. Mayoritas para penafsir Bapak Ibu mengatakan bahwa kalimat tersebut itu bukan berasal dari Paulus sendiri. Tetapi kalimat tersebut adalah merupakan slogan daripada jemaat Korintus. Jadi mengapa Paulus mengutip kata segala sesuatu halal bagiku? Sebuah kemungkinan
bahwa beberapa petinggi atau elit di dalam jemaat Korintus telah melakukan percabulan dengan para pelacur dan membenarkan tindakan mereka, yaitu tindakan asusila. Jadi ada beberapa di sana menurut para penafsir bahwa mereka berkata begini, para elit di dalam gereja, para petinggi di dalam gereja, ketika mereka di luar gereja, mereka melakukan hal-hal asusila ini. Jadi mereka membenarkan tindakan mereka, semua halal bagiku. Tapi respon Paulus berkata begini, semua halal tetapi tidak semua berguna. Orang pada saat itu mereka berkata, saya orang Kristen, saya sudah bebas, saya sudah ditebus Kristus, hukum Taurat tidak berlaku, saya boleh makan apa saja, saya boleh tidur dengan siapa saja. Itu pandangan mereka, itu slogan mereka. Tetapi Paulus berkata begini, benar, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi dia berkata, tetapi bukan semuanya berguna. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di dalam konteks ini Bapak Ibu, Paulus sedang menekankan apa sih? Bahwa dosa percabulan, juga makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tidak hanya merupakan urusan hubungan manusia itu dengan Tuhan, tetapi ini adalah hubungan relasi dengan orang Kristen lainnya. Apakah kekristenan kita ini berdampak bagi orang lain atau tidak? Begitu. Jadi tidak serta-merta yang mereka pikirkan adalah hanya relasi dengan Allah. Tetapi Paulus berkata tidak. Engkau juga hidup di dunia, dan bagaimana engkau bisa berdampak bagi mereka? Apakah Kristus bisa dikenal melalui hidup kita, atau justru kita mencemari kekudusan Kristus melalui cara hidup kita yang gak benar selama kita hidup di dunia ini? Mari kita perhatikan ironinya Bapak Ibu. Mereka berteriak, aku bebas, saat sedang berjalan mungkin menuju rumah pelacuran, atau saat membuka mungkin ya situs-situs dewasa, atau menghalalkan yang namanya kalau istilah sekarang ada namanya hook up culture atau budaya kencan sesaat. Atau kalau Bapak Ibu pernah dengar FWB, apa itu? Anak-anak muda pasti tahu FWB, friend with benefit. Berteman tetapi ada plus-plusnya, begitu. Atau ada namanya cinta satu malam, begitu. Atau ada istilah-istilah yang marak itu beberapa tahun terakhir ini, ada namanya sugar daddy, sugar mommy, begitu. Jangan sampai kita ada di dalam itu Bapak Ibu. Semua berteriak bahwa tubuhku adalah asetku, seks adalah pertukarannya. Tetapi Paulus berkata begini, kamu pikir kamu bebas? Paulus berkata tidak. Paulus mengatakan begini, saat engkau tidak bisa berkata tidak pada hawa nafsumu, kamu bukan orang bebas, kamu adalah budak. Itu prinsip yang ditekankan oleh Paulus di sini. Karena kenapa? Dosa sering kali datang dengan topeng kebebasan, padahal ia sedang membawa rantai perbudakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebuah contoh begini. Ada satu contoh yang dituliskan oleh Tim Keller di dalam, kalau tidak salah di bukunya Making Sense of God kalau nggak salah ya. Dia berkata begini, ikan itu bebas kalau dia berenang di dalam air, betul ya? Tetapi begitu ikan itu berteriak, aku bosan di air, aku mau bebas, ke daratan, kira-kira dia hidup nggak sih? Nggak, mati, itu cari mati dia Bapak Ibu. Dia kehilangan hakikatnya. Sama juga ketika orang Kristen berkata bahwa aku mau bebas sebebas-bebasnya, itu bukan jalan hidup, itu akses menuju pada kematian. Siapapun kita yang datang ke gereja saat ini, mungkin kita datang dengan sikap asal-asalan juga. Berkata, saya kan sudah Kristen, saya sudah dibaptis, sekali-sekali main dunia gelap gak apa-apa, one night stand gak apa-apa gitu ya. Tuhan Maha Pengampun kok. Hati-hati Bapak Ibu, itu bukan kebebasan, itu langkah awal perbudakan. Seorang teolog di Eckerson Bapak Ibu, dia berkata begini, orang yang menganggap remeh dosa pasti menganggap remeh pengorbanan Kristus. Amin ya. Kalau kita menganggap remeh dosa, maka kita pasti menganggap remeh betapa besar anugerah Allah yang Dia curahkan bagi kita. Maka jangan sampai kita memanfaatkan, menggunakan anugerah Tuhan
sebagai alasan dan kesempatan untuk menjadi budak nafsu, yang itu hanya kenikmatan sesaat. Kemudian Paulus menyinggung masalah tubuh dan Tuhan. Mari perhatikan di ayat 13. Di ayat 13b di sana dikatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dunia berkata bahwa kamu bos atas hidupmu, kamu tuan atas hidupmu, kamu berotoritas atas hidupmu. Tetapi Paulus melalui firman Tuhan pagi ini dia berkata begini, tubuhmu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi di sini prinsipnya adalah yang berotoritas bukan diri kita, tetapi ada Allah, ada Tuhan. Perhatikan kalimat Tuhan untuk tubuh. Ini memang perkataan yang sangat-sangat dalam dan radikal, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya peduli pada roh kita seperti prinsip orang-orang yang dipengaruhi oleh Platonisme tadi di jemaat Korintus. Tuhan juga peduli pada tubuh kita. Buktinya apa? Kebangkitan Yesus. Perhatikan ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi ini adalah buktinya di sana. Yesus bangkit dengan apa? Tubuh fisik. Dan kelak tubuh kita juga akan dibangkitkan. Jadi sederhananya Rasul Paulus berkata begini, jangan engkau punya konsep bahwa tubuh itu akan hancur dan tidak akan ada dampaknya di dalam kekekalan. Tidak. Paulus berkata bahwa tubuh akan dibangkitkan pada waktunya nanti. Jadi jika tubuh ini akan dibangkitkan dan hidup selamanya kelak, Bapak Ibu, maka apa yang kita lakukan dengan tubuh kita sekarang itu akan memiliki konsekuensi kekekalan. Sekali lagi, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita sekarang, mungkin kita merusaknya, maka itu akan berdampak pada kekekalan nantinya. Mungkin kita berpikir bahwa seks bebas adalah sebuah kebohongan. Betul. Sebuah kebohongan eskatologis. Mengapa? Karena seks bebas berkata, tubuh ini hanya untuk sekarang, untuk kesenangan sesaat. Tetapi firman Tuhan tadi berkata bahwa tubuh ini untuk Tuhan dan itu sifatnya selamanya. Jadi menjaga kekudusan bukan soal aturan kolot ya Bapak Ibu. Mungkin bagi kita anak-anak muda, kalau kita mendengar orang tua kita berkata, hati-hati ketika engkau berpacaran, hati-hati ketika engkau pergi keluar. Mungkin kita berkata aturan itu kolot banget sih. Papa mama hidup di tahun berapa sih? Kita ini hidup di zaman now, kita bisa bebas dan lain sebagainya. Mungkin kita anak-anak muda berkata itu kolot. Tetapi soal menghormati masa depan tubuh kita sendiri itu berdampak mulia, teman-teman, pemuda yang ada di sini. Jadi mari kita perhatikan sifatnya yang transaksional adalah ketika kita hanya memanfaatkan tubuh kita ini dengan hal-hal yang kita inginkan. Secara khusus di dalam dua konteks ini adalah seksualitas dan juga makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita melihat juga ada satu realitas covenant di sana. Kita lihat ayat 15 dan sampai 17. Di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Di dalam bagian ini Paulus masuk di dalam argumen yang sangat tajam Bapak Ibu. Orang-orang pada zaman itu mungkin mereka berkata, Paulus, seks itu kan sama kayaknya seperti makanan lah. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Seks itu juga hanya sekedar alat kelamin, alat ya untuk senang-senang begitu. Cuma alat biologis doang kok, gak ada masalah begitu. Tetapi Paulus begitu keras menekankan, pikiranmu begitu salah, pikiranmu begitu amburadul. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Paulus mengutip bagian ini di dalam menjadi satu ini di dalam Kejadian 2 ayat 24 Bapak Ibu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan
istrinya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah ayat daripada pernikahan atau persatuan antara Adam dan Hawa. Alkitab mengajarkan bahwa seks bukan sekedar, mohon maaf bagi yang belum menikah, ini bukan hanya sekedar gesekan kulit Bapak Ibu. Seks adalah peristiwa, ada peristiwa ontologis, ada peristiwa spiritual di sana. Karena kenapa? Penyatuan satu daging. Tetapi di ayat 17 di sana, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ada satu pembanding. Ketika orang berkata bersatu dengan perempuan cabul, itu akan menjadi satu. Nah, di ayat 17 dikatakan siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan itu menjadi satu roh. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa begitu seriusnya relasi pernikahan. Makanya di sana dikatakan arti daripada mengikat diri adalah atau kolomenos seperti dilem begitu. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelem satu kertas gitu ya, ngelem. Tiba-tiba kalau dilepas kembali seperti semula nggak bisa, itu bakalan rusak begitu. Bakalan mungkin tidak sobek semua, tetapi akan tidak seperti semula Bapak Ibu. Apakah kertasnya terlepas mulus? Tidak lagi. Itulah yang terjadi dengan konsep zaman sekarang, yaitu hook up culture, cinta satu malam, seks bebas dan lain sebagainya. Setiap kali orang berhubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangan sah di dalam perjanjian pernikahan, orang tersebut menempelkan jiwanya di ayat 17 itu, menempelkan jiwanya lalu merobeknya lagi dengan paksa. Dan itu ujungnya apa? Jiwanya itu begitu berantakan. Bahkan dia tidak menikmati keintiman yang kudus. Bahkan lebih tegas Paulus di dalam ayat 15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus dan kau cabik, lalu kau satukan dengan percabulan? Prinsip ini Bapak Ibu, prinsip bersatu, adalah prinsip yang luar biasa yang ditekankan Allah di dalam konsep pernikahan. Makanya yang bergumul di dalam pernikahan, mari kita sama-sama benar-benar serius bergumul di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah dipersatukan di dalam pernikahan, maka benar-benar kita memikirkan ketika ada masalah ke depan, apakah Tuhan izinkan itu perpisahan terjadi hanya gara-gara masalah atau bagaimana? Perlu kita pikirkan ulang relasi kita, relasi pernikahan kita Bapak Ibu. Prinsipnya adalah karena kita sudah bersatu dengan Yesus, maka saat orang Kristen berzina, secara rohani dia juga sedang menyeret Yesus masuk di dalam dosa itu. Bukan hanya dosa moral, bukan hanya dosa kenakalan, tetapi itu adalah sifatnya pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Tuhan. Implikasinya Bapak Ibu, mungkin untuk siapapun kita yang bergumul dengan dosa ini, atau siapapun juga yang bergumul dengan sekarang ini bergumul dengan LGBTQ, yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, kebingungan akan identitas kita. Dunia bilang, ikuti hasratmu, itulah identitasmu. Dunia berkata begitu. Tetapi firman Tuhan pagi ini berkata, tidak. Identitasmu bukan siapa yang ingin kamu ajak tidur. Identitasmu adalah di ayat 15, kamu anggota, kamu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jangan tukar identitas agung itu dengan label seksual yang sempit dan sesaat. Covenant dengan Kristus jauh lebih memuaskan daripada transaksi seksual apapun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini dia. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Sudah bersatu dengan Yesus. Jadi perbedaan antara transaksi dan covenant adalah transaksi berkata bahwa berbuat seks sebebas-bebasnya boleh. Saya mengambil sesuatu dari tubuhmu dan itu adalah kesenangan, itu harga semurah mungkin. Itu yang ditawarkan oleh transaksi. Tetapi perjanjian atau covenant itu berelasi di dalam pernikahan kudus. Saya memberikan, Yesus berkata, saya memberikan seluruh diriku kepadamu. Seperti Kristus
memberikan dirinya bagi jemaatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita perhatikan baik kita yang sudah berkeluarga, baik teman-teman pemuda yang sedang memikirkan ke depan seperti apa. Jangan sampai kita terjerat di dalam hal ini. Karena kenapa? Apakah Tuhan dimuliakan melalui relasi kita ke depan atau bagaimana? Karena perjalanan pernikahan bukan hanya berhenti di kita, tetapi itu akan terus diingat sampai cucu cicit kita. Mereka akan berkata, "Papa, opa, oma saya dulu seperti begini." Mari kita membuat satu cerita yang orang lain lihat, bahkan keluarga kita lihat, patut diteladani karena Kristus ada di sana, hidup ada di sana. Kita masuk di poin ketiga, Bapak Ibu. Poin ketiganya adalah begini. Ada solusi terkait Injil. Mari kita perhatikan ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mungkin ketika kita sampai di bagian ini, mungkin bagi kita yang berkata bahwa, "Waduh Pak, hidup saya ini begitu rusak. Saya sudah banyak dosa di masa lalu. Saya melakukan cinta satu malam dengan orang lain." Begitu. Atau mungkin kita yang sudah usia senior di atas saya, Bapak Ibu, mungkin kita berkata, khotbah itu hanya untuk anak muda gitu ya. Tubuh saya sudah tua, sakit-sakitan, mungkin sudah kena kanker atau stroke. Tubuh saya tidak berharga lagi begitu. Lalu apa solusinya? Paulus tidak bilang lawanlah nafsu birahimu, tidak. Tetapi dia berkata di ayat 18, jauhilah, larilah daripada nafsu itu. Di dalam bahasa aslinya ini adalah bukan lari pengecut, tetapi lari untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mematikan. Mungkin ada di antara kita yang duduk di sini berkata bahwa khotbah ini mungkin terlambat bagi saya. Hidup saya sudah hancur. Saya sudah transaksi berkali-kali. Saya ini seumpama barang rusak begitu. Bapak Ibu, saya tidak berhenti di dalam hanya penghakiman terkait firman Tuhan ini. Tetapi mari kita melihat solusi di ayat 19 dan 20. Kita melihat identitas kita. Identitas kita ini seperti apa? Identitas kita ini adalah rumah milik raja. Siapa raja kita? Yaitu Allah yang bertata atas hidup kita. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dunia melihat tubuh sebagai aset transaksi. Mungkin cantik, ganteng, muda, secara harga mungkin lebih tinggi, lebih diperhitungkan. Bagaimana dengan kita yang sudah berusia tinggi, yang sudah bergumul dengan sakit, dengan pergumulan fisik kita? Mungkin kita berkata tidak ada harganya. Tetapi Tuhan melihat tubuh yang rentan itu sebagai apa? Rumah miliknya. Rumah di mana Tuhan berdiam di sana. Bapak Ibu tahu ya, rumah kontrakan versus rumah milik sendiri. Mungkin kita bisa tidak ada tendensi untuk di dalam bagian ini untuk menyinggung Bapak Ibu ya. Tetapi gini, apa bedanya rumah kontrakan dan rumah milik sendiri? Kalau rumah kontrakan kita pakai tapi kita tidak mau berinvestasi besar-besaran begitu. Kalau rusak parah, ya kita telepon orangnya, ini bagian ini rusak. Saya pernah ngontrak Bapak Ibu. Jadi kalau tidak diberesin ya pindah aja begitu. Itu umumnya begitu. Tetapi kalau rumah kita sendiri yang kita beli dengan harga mungkin mati-matian mencari rupiah, kita akan merawatnya. Kalau ada atap bocor, kita perbaiki. Kita tidak akan membakarnya, Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita punya rumah, kita akan jaga sebisa mungkin. Bapak Ibu yang terkasih, di pasar budak zaman dulu, budak dijual dengan telanjang dan diperiksa semua-semuanya, termasuk giginya.
Mereka ini tidak punya harga diri sendiri, orang budak di zaman dulu. Tetapi gini, kontrasnya begini. Kristus datang di pasar budak dosa itu, lalu dia menawarkan kepada kita, engkau menerima anugerah daripada Kristus. Melalui apa? Darahnya sendiri. Dia membeli kita yang rusak, yang kotor itu. Kita ada di pasar, di budak itu. Di pasar budak. Tetapi Tuhan datang untuk apa? Menjumpai kita di sana. Engkau yang berdosa, engkau yang kotor, aku datang kepadamu supaya kamu berharga. Di sana dikatakan tubuh kita, rumah milik raja. Injil bukan kabar baik bagi orang suci dan yang merasa suci. Injil adalah kabar baik bagi orang berdosa dan mau bertobat. Tubuhmu berharga, tubuh saya berharga. Bukan karena kamu atau saya belum pernah menyentuh dosa itu. Tetapi karena kita tahu siapa pemilik daripada tubuh kita. Pemilik baru. Jika dulu kita dikuasai oleh kuasa setan dosa, keinginan kita, sekarang kita dikuasai oleh siapa? Kristus. Itu adalah yang bertata. Karena kenapa? Dia telah membayar lunas dan kita menjadi miliknya seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia melihat tubuh sebagai aset transaksi, tetapi Tuhan melihat tubuh yang rentan itu sebagai rumah miliknya. Pastikan tubuh kita, Tuhan berdiam di sana. Tuhan sudah membeli kita dengan lunas. Harganya bukan emas atau perak, tetapi darah Yesus di atas kayu salib. Itu berarti nilai diri kita itu begitu mahal. Bukan karena Bapak Ibu cantik, bukan karena Bapak Ibu ganteng, bukan karena Bapak Ibu sehat atau hidup suci, sok suci, tetapi kita harus lihat siapa pembeli hidup kita, yaitu Raja kita. Meskipun kita mungkin berkata yang sudah senior, saya sakit-sakitan. Bapak Ibu, saya memastikan bahwa Roh Kudus tidak akan pernah keluar dari kita kok. Roh Kudus tidak akan check out begitu seperti hotel di dalam tubuh kita. Dia tetap tinggal di sana. Dan suatu hari nanti dia akan memulihkan tubuh kita dengan tubuh kebangkitan. Jadi pastikan hidup kita, aku berharga, saya berharga karena Kristus, bukan karena aset. Implikasinya bagi kita, karena kita ini adalah milik Allah, maka implikasinya bagi kita yang muda, jangan jual murah tubuhmu teman-teman melalui pergaulan bebas. Kita masih muda, maka kita adalah aset daripada kerajaan surga. Bagi kita yang bergumul dengan sakit penyakit kita, mungkin karena faktor usia, jangan kita berkecil hati. Bait Allah ini mungkin ya kelihatannya sedang retak, dindingnya gak ada catnya lagi begitu ya. Kita sakit, tetapi Roh Kudus tetap tinggal di dalamnya. Dan suatu hari nanti, seperti yang saya sampaikan tadi, tubuh yang fana ini, yang rentan ini, akan mengalami kebangkitan pada waktunya. Itu bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah ada strategi. Makanya ini ada solusinya. Mungkin kita berkata, saya sekarang ini sedang bergumul di dalam dosa seksual. Saya sedang bergumul di dalam dosa zina. Saya sudah merusak tubuh saya. Bait suci ini saya sudah rusak kekudusannya. Bagaimana cara menjaganya dari dosa itu? Bagaimana saya memulihkannya? Paulus memberikan solusi satu-satunya di bagian ini. Di ayat 18. Katanya, jauhilah. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Bahasa aslinya adalah lari terbirit-birit begitu. Alkitab menyuruh kita biasanya di bagian lain Bapak Ibu, kalau kita melawan iblis itu dengan menyuruh apa? Lawanlah dia dengan iman dan lain sebagainya. Tetapi di bagian ini Rasul Paulus berkata, lari, jauhilah nafsu seksual. Kenapa? Karena musuhnya ada di dalam diri kita. Hawa nafsu kita. Kita tidak bisa bernegosiasi lagi dengan situasi itu saat kita memegang, ya udah ada di depan mata. Masih ingat peristiwa Yusuf Bapak Ibu? Saya akan mengcompare dengan kisah Yusuf dan Simpson.
Ada dua tokoh di dalam Alkitab. Yusuf sama-sama bergumul dengan dua perempuan. Yusuf bergumul dengan istri Potifar. Ketika cobaan itu datang, yang dilakukan Yusuf apa? Ini kesempatan. Bukan, dia lari. Bedakan dengan Simpson. Ketika cobaan itu datang melalui Delilah, dia mengandalkan kekuatannya, yaitu melalui rambut. Konsekuensinya dia jatuh. Yusuf dia lari, makanya di sini dikatakan dia lari. Konsepnya lari terbirit-birit. Walaupun konsekuensinya dia difitnah, tetapi Tuhan berperang atas hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, aplikasi konkret bagi kita saat ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan hal-hal yang mungkin kita buka di dalam HP kita. Hal-hal yang sedang kita gumuli sekarang. Mungkin itu hal-hal yang terlarang. Konsep lari di sini ada dua hal. Saya mengatakan begini. Satu, lari terhadap digital. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan jauhkan aku dari situs plus-plus itu. Tetapi jari kita juga sambil ngetik begitu ya. Supaya apa? Kita memang benar-benar lari di sana. Kalau HP kita ini membuat kita berdosa, ya sudah matikanlah HP itu. Unfollow-lah akun-akun yang memang membuat kita terjerat di sana. Kami biasanya berdua pakai di komputer Bapak Ibu atau di laptop. Kalau kita buka website dan lain sebagainya biasanya banyak iklan-iklan dan lain sebagainya. Salah klik kita akan dialihkan ke iklan itu. Tetapi kami selalu memakai yang namanya ada blocker iklan-iklan begitu. Ada yang berbayar dan mungkin ada juga yang free. Jadi ketika kita buka apapun, lewatlah begitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang perlu kita pikirkan bersama. Ketika saya bergumul ketika saya mengakses internet, maka perlu kita pikirkan bagaimana saya bisa keluar dari hal itu. Itu salah satu praktisnya. Mungkin kita juga bergumul di dalam grup-grup WA kita. Waduh, grup WA saya ini begitu racun ya. Ambillah tindakan untuk keluar dari dosa itu, dari zona itu. Jangan kita terus bercokol di sana. Kalau kita sudah tahu, mari kita keluar. Itu kita lari secara digital di sana. Lalu bagaimana kita lari secara fisik? Kita harus juga menghindari situasi-situasi yang beresiko. Jangan berduaan di tempat-tempat sepi. Jangan berduaan di hotel kecuali yang sudah berkeluarga. Di kos-kosan. Jangan hanya curhat-curhatan tengah malam dengan lawan jenis. Secara khusus ini teman-teman pemuda. Kalau tahu kita ini itu titik terlemahnya kita, maka perlu kita cari tahu siapa yang menjadi mentor kita. Mari kita pergi ke tempat yang memang kita aman di sana. Dan yang lebih penting adalah hati kita kepada Kristus. Lari bukan karena pertanda pengecut di sini Bapak Ibu. Lari adalah tindakan orang bijak yang sadar bahwa tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku sudah dibayar lunas oleh Kristus. Aku tidak akan mempertaruhkan dan menjadi hamba hawa nafsu. Sebagai kesimpulan bagi kita, ada dua pilihan. Pilihan transaksi atau kita ada di pilihan covenant. Dunia menawarkan transaksi, berikan tubuhmu, aku beri kenikmatan. Kalau bosan, aku buang. Ada lagi yang baru. Tetapi Kristus menawarkan di dalam relasi perjanjian. Aku memberikan tubuhku yang pecah di kayu salib supaya kamu utuh. Aku membelimu dan aku tidak akan pernah membuangmu. Ini adalah sesuatu undangan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyambut kita dan menawarkan kita solusi ini, maukah kita lagi bermain-main dengan dosa yang sedang menggorogoti kita? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau terus hidup di dalam ilusi kebebasan yang sebenarnya itu adalah perbudakan? Atau kita memang benar-benar mau nempel terus kepada pemilik hidup kita, yaitu Kristus? Bagi kita yang merasa kotor, merasa bahwa hidup saya tidak berharga, di ayat 11, mundur sedikit Bapak Ibu, di ayat 11, di pasal 6 ayat 11, di sana dikatakan, kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di sana. Darah Kristus adalah
yang menawarkan, yang menjadi jaminan bagi kita. Makanya mari kita datang. Dia bisa memulihkan apapun kehancuran hati kita, Bapak Ibu. Dan bagi kita yang sedang berjuang, berhentilah melihat diri kita sebagai milik kita sendiri. Mari kita menyerahkan kunci hati kita itu, rumah hati kita itu kepada pemilik yang sah. Mari kita hidup sebagai orang yang sadar bahwa kita ini adalah bait Allah. Mari kita menghormati tubuh kita dengan tubuh yang sudah dimenangkan, sudah dibeli oleh Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita melalui firman Tuhan yang begitu sederhana ini.